Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 IPS 4 dan 10 IPS 5. Gitu. Langsung aja tanpa basa-basi, saya ingin menjelaskan tentang materi yang kita bahas di minggu ini, yaitu perkembangan manusia purba di Indonesia. Ya, yang sebelumnya materi kalian sudah saya sampaikan di Google Classroom, yaitu di mana ada yang namanya pengertian sejarah dari berbagai bahasa dan lain sebagainya. Sudah saya jelaskan waktu itu, semoga kalian paham. Di minggu kali ini, di video kali ini, kenapa saya buat video, saya ingin menjelaskan karena sejarah itu tidak akan pernah sampai kepada kalian kalau tidak ada penjelasan, gitu ya. Semoga di penjelasan kali ini kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran yang ada saat ini, gitu ya. Semoga kalian paham apa yang saya paparkan. Insya Allah bermanfaat untuk kalian, sedikit tapi insya Allah bermanfaat, gitu ya. Masyarakat Indonesia masa praaksara. Apa sih praaksara? Perlu kalian ketahui, masa praaksara adalah pra berarti itu kan sebelum aksara itu adalah tulisan. Berarti masyarakat Indonesia masa sebelum mengenal tulisan, ya. Jadi praaksara itu perlu kalian garis bawahi adalah praaksara, masa sebelum mengenal tulisan. Ada manusia apa sih di masa praaksara ini? Sebelum manusia-manusia modern seperti kita saat ini ada dan lahir, yaitu lebih dulu dengan adanya manusia purba. Manusia sama gitu, tapi beda zaman, beda lagi pemikiran, beda lagi teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, beda lagi gaya hidupnya, beda lagi jenis alamnya, kondisi alamnya seperti apa, itu beda lagi, gitu kan. Seiring perkembangan zaman, nah Indonesia manusia praaksara ini beralih dan bahkan punah, ya kita yang menggantikan generasinya, gitu kan, generasi penerusnya, gitu kan. Nah, ini makanya kita ini adalah manusia modern, gitu ya. Manusia purba itu di Indonesia apa aja sih? Banyak jenisnya loh, ya. Yang pertama kali hidup adalah manusia jenis Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus erectus itu ada di eranya masa Paleolitikum, ya, gitu ya. Jadi gimana sih bentuknya, gitu kan? Itu manusia purba Meganthropus Paleozapanicus. Manusia purba ini yang pertama kali hidup dan pertama kali ada, gitu kan. Pembuatan apa sih manusia purba itu kayak gimana sih, gitu kan. Kalian pasti bingung, gitu kan. Karena sebenarnya jenis manusia purba itu ada itu seperti kayak kita hidup di zaman sekarang. Cuma bedanya mereka itu peralihan dari manusia dan manusia kera, ya, gitu kan. Makanya setengah manusia, setengah lagi seperti wujudnya seperti hewan. Kita juga sama sebenarnya, gitu kan. Cuma
lebih lebih rapih aja gitu kan, karena kita hidup di zaman sekarang, kita kenal dengan orang-orang sekarang, kita lebih modern, kita lebih itu. Jangan salah, orang dulu itu ada yang namanya manusia purba. Perlu kalian ketahui adalah kalian harus mengenal jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Salah satunya yaitu Meganthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus gitu kan, ada ciri-cirinya gitu kan. Manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus ini adalah hidup di era dan di sekitar 2 juta tahun yang lalu ya. 2 juta tahun yang lalu dia hidup. Manusia purba ini sangat sekali bergantung dengan alam gitu kan, karena sekarang kalau manusia sekarang beda ya gitu kan. Mereka malah sekarang kita nih hidup kalau nggak ada handphone nggak bakalan hidup gitu kayaknya ya. Tapi kalau manusia purba itu nggak bakalan hidup kalau alamnya itu nggak menghasilkan sesuatu gitu kan. Artinya mereka berpindah-pindah gitu kan, dari tempat satu ke tempat yang lain. Ketika di hutan tersebut, ketika alam itu menghasilkan sesuatu, udah pasti mereka hidup gitu. Makanya hidupnya sangat bergantung dengan alam gitu ya. Jadi salah satunya manusia purba ini banyak sih di Indonesia yang ditemukan rahang-rahangnya gitu kan. Kebanyakan manusia purba itu ditemukan di daerah Jawa karena memang mereka ini hidup di aliran-aliran sungai gitu kan. Makanya ada yang mengatakan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada air kita nggak bakalan hidup. Iyalah gitu kan. Kita tuh otomatis mandi pakai air, berwudu juga kita harus pakai air. Kalau nggak ada ya kita harus situasional, yaitu dengan menggunakan batu dan lain sebagainya gitu kan, tayamum dan lain sebagainya gitu kan, dengan syarat-syarat pengajaran-ajaran agama ya gitu kan, sesuai dengan adat istiadat yang ada di ajaran agama tersebut gitu. Jadi manusia purba itu makan apa sih gitu kan? Banyak pertanyaan seperti itu, banyak. Selama saya mengajar sejarah Indonesia, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Manusia purba itu makan apa? Makannya makan tanam-tanaman lah. Kayak ubi-ubian gitu kan, kayak apalagi daun-daunan, daun singkong dan lain sebagainya, itu mereka hidup makan seperti itu gitu kan. Mereka juga biasa hidup normal seperti kita, berkelompok, ada yang individu, enggak hidup individu, mereka hidup juga berkelompok gitu kan ya. Terus juga benda-benda yang dihasilkan di zaman manusia purba itu banyak. Ada kapak primbas, ada kapak lonjong, ada kapak persegi. Nah itu fungsinya banyak. Fungsinya ada yang ingin melakukan pemburuan hewan-hewan yang buat mereka makan gitu kan, ada gitu kan. Jadi ada yang namanya kapak perimbas, kapak lonjong dan sebagainya. Kalau kita sekarang kenalnya dengan perabot-perabot rumah dapur, kayak misalnya kompor gas gitu kan, kita perlu minyak sayur dan lain sebagainya gitu, banyak. Kita perlu nasi, kita perlu makan ikan, ayam, terus daging sapi, daging kerbau dan lain sebagainya yang kita makan juga bisa gitu kan. Jadi sama hidup, kita hidup sama memerlukan seperti itu juga. Cuma bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda, karena zaman manusia purba itu tidak ada yang namanya handphone gitu kan. Kalau seandainya manusia purba itu kenal dengan handphone, luar biasa ya. Mereka chattingan kayak kali ini harus kebayang lah gitu kan, kebayang dengan mereka yang chattingan segala macam, itu nggak ada gitu kan. Makanya kita harus bersyukur apa yang kita sudah miliki. Kita hidup di zaman sekarang, kita sudah mengenal handphone, apalagi kalian sudah mengenal
apa ya, kita hidup di serba modern, canggih dan lain sebagainya gitu ya. Bersyukur apa yang sudah kita dapatkan di zaman sekarang gitu ya. Semoga kalian paham dengan pengertian manusia purba di masa praaksara. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.